Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'dah. Kepada anak-anakku yang Bapak banggakan, alhamdulillahirabbil alamin. Pada pertemuan kali ini kita sudah memasuki bab 3, yaitu yang berjudul ibadah puasa. Puasa adalah salah satu rukun Islam yang mempunyai keistimewaan tersendiri dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang lain. Dalam satu hadis qudsi, Allah berfirman, "As-shaumu li wa ana ajzi bih." Yang mana kurang lebih artinya adalah as-shaumu li. Kata Allah, puasa itu untukku. Wa ana ajzi bih, dan kata Allah, dan aku sendirilah yang akan membalasnya. Ya. Ini adalah salah satu hadis qudsi. Ini menyatakan betapa pentingnya puasa, betapa istimewanya puasa ya, dibandingkan ibadah-ibadah yang lain. Puasa itu adalah salah satu kewajiban umat Islam, baik laki-laki maupun perempuan. Setiap orang Islam pasti akan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satunya adalah perintah puasa. Dan orang yang melaksanakan perintah puasa tentu tidak hanya menahan lapar dan dahaga saja. Akan tetapi banyak hal yang harus kita ketahui dan kita laksanakan. Ya, anak-anakku sekalian, hal-hal apa saja yang harus diketahui dan difahami berkaitan dengan puasa? Oleh karena itu, mari kita ikuti pembahasan ya pada bab yang ketiga ini berkaitan dengan puasa. Namun di sini sebelum kita memasuki pembahasan berkaitan dengan bab ibadah puasa, di sini Bapak akan membacakan kompetensi dasar ya yang harus anak-anak ketahui ya, yang harus difahami di sini supaya tahu ya. Yang pertama adalah menghayati hikmah ibadah puasa. Kompetensi dasar yang kedua adalah memiliki sikap empati dan simpati sebagai implementasi hikmah dari puasa. Yang ketiga, menganalisis ketentuan ibadah puasa. Dan yang keempat, menyajikan ketentuan ibadah puasa. Adapun indikator pencapaian kompetensi yang harus kalian capai ya. Yang pertama adalah mematuhi perintah Allah melalui ibadah puasa. Yang kedua, menunjukkan sikap sabar dalam menjalani ibadah dan meninggalkan larangan Allah. Yang ketiga, menunjukkan sikap sabar dan empati kepada sesama. Yang selanjutnya, membiasakan sikap disiplin dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, menguraikan pengertian hukum, dalil, syarat, dan rukun puasa. Selanjutnya, menganalisis sunnah-sunnah puasa, membandingkan hal-hal yang makruh dan yang membatalkannya ketika berpuasa. Selanjutnya, mengkategorikan orang-orang yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Yang selanjutnya, membagi macam-macam puasa
wajib, puasa sunnah, puasa makruh, dan puasa haram. Atau puasa yang dimakruhkan dan puasa yang diharamkan. Yang selanjutnya, menganalisis penentuan waktu awal dan akhir Ramadan beserta dalilnya. Yang selanjutnya, menentukan kafarat bagi orang yang melanggar larangan puasa. Yang selanjutnya, menganalisis hikmah puasa, membuat analisis tentang ketentuan ibadah puasa, merumuskan hikmah ketentuan ibadah puasa, mengemukakan pendapat tentang hikmah dari ketentuan ibadah puasa. Ya, inilah indikator pencapaian kompetensi yang harus anak-anak ketahui ya. Yang selanjutnya adalah ya pada pertemuan pertama ya. Jadi untuk bab ibadah puasa nanti kita akan terbagi menjadi beberapa pertemuan ya. Dikarenakan bab ibadah puasa ini tentu materinya sangat padat ya. Nah, pada pertemuan pertama ya, kita akan mempelajari 3 submateri ya. Yang pertama adalah tentu kita akan mempelajari dari segi pengertian dulu ya. Pengertian dan dalil puasa ya. Yang kedua, kita akan mempelajari tentang syarat dan rukun puasa. Yang ketiga adalah amalan-amalan sunnah pada waktu puasa ya. Ketiga inilah yang nanti kita akan pahami di sini, kita akan telaah di sini, kita akan analisa di sini ya. Oke. Anak-anakku, mari kita mengawali ya. Yang pertama adalah kaitannya dengan pengertian puasa ya. Tentu kaitannya dengan puasa pasti anak-anak sudah pernah ya melewati, khususnya yang sering kita laksanakan setiap tahun ya sebelum hari raya Idul Fitri ya, yaitu bulan Ramadan, yaitu puasa Ramadan. Tentu anak-anakku ya, Bapak yakin pasti sudah melaksanakan ya atau mengerjakan ibadah puasa. Salah satunya adalah puasa wajib, yaitu puasa Ramadan. Namun di sini perlu kita pahami ya, apa itu arti puasa ya, baik dari segi bahasa ya maupun secara istilah ya, secara terminologi maupun secara etimologi. Oke. Ya, mari kita perhatikan anak-anakku ya. Puasa ya atau bahasa Arabnya adalah as-syam. Secara bahasa ya artinya sama dengan al-imsak, yang berarti menahan diri atau mencegah diri dari sesuatu. Ya, ini pengertian puasa secara bahasa ya. Jadi secara bahasa menahan diri atau mencegah diri dari sesuatu. Oke. Sedangkan menurut istilah ya, perhatikan anak-anakku, puasa adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa sejak terbit fajar hingga terbenamnya matahari, disertai niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya dengan beberapa syarat dan rukun tertentu ya. Ini pengertian puasa secara istilah ya. Oke. Yang selanjutnya dasar hukum ya atau dalil ya, yang berkaitan dengan puasa
yang mana ini sangat populer sekali ya di Al-Quran. Kita sering mendengar ya. Tentu saya yakin anak-anak sudah pasti sering mendengar ini. Ya, bahkan Bapak yakin kalian insya Allah sudah hafal ya, atau mudah lah dihafalkan. Yaitu ayat Al-Quran atau dalil yang berkaitan dengan puasa ya. Yaitu Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183 ya. Oke, mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya. Yang artinya kurang lebih, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ya. Ini adalah landasan hukum atau dalil diwajibkannya berpuasa ya, khususnya puasa yang wajib, salah satunya adalah puasa Ramadan. Ya, Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Yang kedua ya, ayat Al-Quran yang berkaitan dengan puasa ya, ini juga sama Al-Baqarah ya, ayat 187. Ya, mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Yang mana artinya makan dan minumlah hingga jelas bagimu perbedaan antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Ya. Jadi ayat ini ya menerangkan ketika di bulan Ramadan ya, khususnya puasa yang wajib ya, puasa Ramadan, di situ malam ya diperbolehkan makan dan minum ya. Tapi ketika sudah memasuki waktu fajar ya, maka sudah tidak diperbolehkan makan dan minum. Artinya sudah masuk awal waktu untuk berpuasa ya. Yang selanjutnya adalah berkaitan dengan syarat puasa. Yang mana syarat puasa itu terdiri dari 2 syarat. Nah ini, yang pertama adalah syarat wajib, yang kedua adalah syarat sah. Oke anak-anakku, mari kita lihat apa itu syarat wajib dan apa itu syarat sah. Nah ini perbedaannya apa? Tentu sebelum kita menguraikan syarat wajib puasa apa saja dan syarat sah puasa apa saja, kita harus memahami ya pengertian syarat wajib dan pengertian syarat sah. Oke. Syarat wajib, nah ini ya, syarat wajib adalah syarat yang menyebabkan orang diharuskan untuk berpuasa ya. Ini adalah syarat wajib. Sedangkan syarat sah ya, syarat sah puasa adalah syarat yang harus dipenuhi supaya puasanya sah menurut syariat Islam ya. Jadi kalau syarat wajib itu apa ya? Syarat yang menyebabkan orang itu wajib untuk berpuasa ya. Jadi kalau kita ya, nanti anak-anak tahu kira-kira kalian itu sudah wajib atau belum. Nah, di sini nanti kita akan mengetahui. Jika
di dalam syarat wajib ini ada yang belum terpenuhi, ya, maka orang tersebut belum diwajibkan berpuasa. Ya. Namun ketika di dalam kriteria syarat wajib ini ternyata sudah terpenuhi, maka tentu ini menandakan berarti sudah wajib untuk berpuasa. Ya. Beda dengan syarat sah. Kalau syarat sah ini kaitannya dengan ya, syarat-syarat yang harus dipenuhi supaya puasanya sah. Ya. Jadi ketika berpuasa kok syarat sahnya tidak terpenuhi, maka puasanya tidak sah. Ya, kurang lebih demikian. Oke, yang selanjutnya kita memasuki syarat wajib puasa ya. Setelah kita memahami pengertian syarat wajib puasa, ya, maka anak-anakku kita lihat apa saja sih syarat wajib puasa ya. Syarat yang mana mewajibkan seseorang untuk berpuasa ya. Kira-kira syaratnya apa saja? Yang pertama adalah Islam. Ya. Artinya apa? Kewajiban berpuasa itu terletak atau dikhususkan bagi orang yang beragama Islam. Ya. Jadi kalau selain Islam ya atau non Muslim, maka tidak diwajibkan untuk berpuasa seperti kita. Ya gitu ya, kurang lebihnya demikian. Yang kedua, baligh. Ya. Baligh juga ini masuk indikator diwajibkannya. Ya, jadi ketika anak sudah memasuki usia baligh, ya, maka ini sudah masuk kriteria diwajibkan untuk berpuasa. Ya, saya yakin anak-anak MTS kelas 8 seperti kalian ya, saya yakin sudah pasti sudah baligh lah ya. Tuh. Yang ketiga. Ya. Yang ketiga adalah syarat wajib yang ketiga adalah berakal sehat. Maksudnya berakal sehat itu secara jasmani dan rohani ya, ingatan atau akalnya itu sehat. Ya, artinya tanda kutip bukan orang gila, bukan orang stres dan lain sebagainya ya. Yang keempat syarat wajib puasa yang keempat adalah suci. Ya, suci dari haid dan nifas. Ini bagi ya khusus bagi kaum wanita ya. Oke, lanjut anak-anakku. Yang kelima ya, syarat wajib yang kelima adalah mampu ya. Dalam kaitannya mampu di sini apa? Mampu melaksanakan puasa ya. Ya. Bagi orang yang tidak mampu. Ya. Jadi mampu di sini bagi mereka yang sudah mampu. Lah Pak, tapi kalau tidak mampu bagaimana? Ya. Maka di sini dikatakan bagi orang yang tidak mampu ya. Kategori tidak mampu seperti apa? Misalnya ketika orang tersebut sedang sakit ya. Ya sakitnya kategori sakit yang ya ini nanti masuk kategori rukhsah ya, keringanan orang yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa nanti pada bab berikutnya ya. Salah satunya adalah orang yang sakit. Ya, orang yang sakit ketika sakitnya itu parah dalam artian secara medis ketika berpuasa dapat membahayakan nyawanya ya. Secara medis ya, membahayakan dirinya ketika berpuasa artinya memperlambat kesembuhan secara medis ya. Secara ahli kedokteran orang-orang medis, orang-orang dokter. Maka diperbolehkan untuk tidak berpuasa ya. Atau
kategori lagi misalnya ya, orang yang sedang dalam bepergian ya. Ini juga ya. Makanya kadang syarat wajib puasa ya, ada yang mencantumkan mukim. Ya, artinya bertempat ya, tidak sedang dalam bepergian. Nah, di sini tidak dicantumkan ya. Cuman di sini masuk kriteria penjelasan ya. Ya, orang yang sedang dalam bepergian atau musafir ini juga masuk kategori orang yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Ya. Artinya jika dalam bepergian jarak jauh, misalnya kok tidak mampu untuk berpuasa, maka boleh untuk tidak berpuasa. Ya. Atau yang ketiga, ya, misalnya kategori orang yang tidak mampu, misalnya orang tua yang sudah lansia, ya, yang sudah lanjut usia, ya, yang fisiknya sudah lemah, artinya sudah tidak mampu untuk berpuasa, maka boleh tidak berpuasa. Ya. Namun ini yang perlu kita garis bawahi ya, seperti orang yang ya, tidak mampu melaksanakan berpuasa, ya, melaksanakan puasa khususnya puasa wajib, misalnya sedang sakit atau sedang dalam bepergian jauh, ya, maka wajib untuk mengqadha ya, atau wajib untuk mengganti puasanya ya, nanti di lain waktu ketika sudah mampu ya. Atau misalnya sudah tidak mampu sama sekali seperti lansia ya, maka ya sebagai penggantinya adalah membayar fidyah ya. Itu nanti ketentuan belakang. Oke. Itu hal-hal yang berkaitan dengan syarat wajib puasa ya. Oke anak-anakku, untuk selanjutnya kita memasuki syarat sah puasa ya, ini ya. Ya, syarat wajib ada syarat sah ya, ada syarat wajib, ada syarat sah. Oke, kira-kira apa saja syarat sah puasa ya? Tadi syarat sah puasa apa anak-anakku? Ya, syarat yang ya, harus terpenuhi yang berkaitan dengan sahnya ibadah puasa sesuai dengan syariat Islam. Jadi kalau syarat sah ini terpenuhi, maka insya Allah secara syariat Islam puasanya sah ya. Kira-kira apa saja yang menyebabkan puasa kita menjadi sah? Yang pertama adalah Islam, tentu ya. Yang pertama adalah Islam. Artinya apa? Jadi ketika non-muslim, ya, non-muslim itu apa? Non-muslim ya orang yang bukan beragama Islam atau di luar kita ya. Berpuasa seperti kita, layaknya berpuasa seperti layaknya kita orang muslim, maka puasanya tidak sah. Jadi supaya puasanya sah itu salah satunya syarat sah puasa yang pertama adalah Islam. Ya. Jadi orang non muslim secara syariat Islam ketika berpuasa seperti kita misalnya di bulan Ramadan ikut-ikutan puasa 30 hari ya. Tapi misalnya beliau atau orang tersebut kok notabene adalah non muslim ya, maka secara syariat menurut kacamata Islam, syariat Islam, maka puasanya yang dilakukan orang tersebut tidak sah ya. Oke, paham ya? Oke, yang selanjutnya adalah tamyiz. Tamyiz itu apa? Ya, tamyiz itu cerdas ya. Atau ya pintar atau cerdas atau minimal ya sudah bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah ya, mana yang hak, mana yang batil ya. Tuh. Ini tamyiz. Ya, jadi tamyiz juga ya masuk kategori syarat sah puasa. Tapi ketika ya anak yang belum masuk tamyiz ya, misalnya anak kecil ya yang belum tahu baik buruk dan lain sebagainya, maka puasanya ketika berpuasa puasanya belum bisa sah ya. Tuh. Yang ketiga, syarat sah puasa yang ketiga adalah suci dari haid dan nifas ya. Ini juga
masuk kategori syarat sah puasa ya. Ini khusus untuk kaum hawa atau perempuan. Oke, anak-anakku. Ya, khusus untuk perempuan atau wanita. Yang keempat, ya, syarat sah puasa yang keempat adalah bukan pada hari-hari yang diharamkan untuk berpuasa. Ya, tuh. Oke, kita lanjut ya. Jadi syarat sah puasa ada 4. Yang pertama Islam, yang kedua tamyiz, yang ketiga suci dari haid dan nifas, yang keempat bukan pada hari-hari yang diharamkan untuk berpuasa. Oke, lanjut ya anak-anakku. Yang selanjutnya adalah berkaitan dengan rukun puasa. Ya, ini juga penting ya. Rukun puasa ya. Sama ketika rukun ada yang tidak terpenuhi pun juga nanti puasanya tidak sah. Makanya penting ini kita mempelajari bab puasa ya, supaya ibadah kita sempurna ya. Oke, kira-kira apa saja anak-anakku untuk berkaitan dengan rukun puasa ya. Rukun puasa ya, ini simpel malah ya. Rukun puasa itu cuma ada 2. Kira-kira apa saja? Yang pertama adalah niat. Ya. Yang pertama adalah niat. Yang kedua, meninggalkan segala sesuatu yang membatalkan puasa, dimulai dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Ya, itu. Jadi ketika sudah masuk terbit fajar, atau kita biasa apa? Biasanya imsak ya, kita mengatakan bahasanya imsak. Kalau sudah memasuki imsak ya, setelah imsak nanti subuh, maka itu sudah bertanda ya, sebagai tanda sudah memulai ya, meninggalkan segala sesuatu yang membatalkan puasa ya. Ya, sampai kapan? Ya, sampai terbenamnya matahari. Waktu berbuka yaitu azan maghrib. Ya, itu. Jadi rukun ada 2. Rukun puasa 1 niat, yang kedua meninggalkan segala sesuatu yang membatalkan puasa, dimulai dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Oke, saya sedikit akan mengulas berkaitan dengan niat. Niat itu apa toh? Ya, jadi segala sesuatu harus berdasarkan niat ya. Kata Rasul, innamal a'malu binniyat. Ya, segala sesuatu itu tergantung pada niatnya. Begitu juga puasa ya. Jadi kalau kita berpuasa tanpa adanya niat, ya maka tidak bisa disebut dengan puasa ya. Ya, maka ketentuan niat ketika berpuasa ya, ini ada sedikit perbedaan ya yang harus kalian pahami di sini ya. Jadi intinya niat itu menyengaja ya. Dalam hati ya, dalam hati itu niat menyengaja untuk melakukan puasa kayak gitu loh. Itu niat ya. Jangan sampai kita berpuasa kok tidak sengaja, itu namanya bukan niat, tapi ya, menyengaja berpuasa ya. Niat artinya ada kerentek dalam hati untuk menyengaja akan berpuasa besok paginya ya gitu loh. Lah, berkaitan dengan niat ya. Ini yang harus anak-anakku ketahui ya. Jika ya, ini ketentuannya ya, ketentuan niat ya. Kalau puasa wajib termasuk puasa Ramadan, maka niatnya itu harus dilaksanakan pada malam hari ya, sebelum terbit fajar ya. Kalau kita kan umum ya, makanya ketika khususnya misalnya ya, khususnya di bulan Ramadan ya, kalau kita sholat tarawih di masjid, di musola, biasanya imam itu akan setelah selesai ya sholat tarawih, setelah selesai zikir nanti akan dipandu bersama-sama oleh imam untuk bersama-sama membaca niat kayak gitu ya. Ya. Jadi kalau puasa wajib
maka niatnya harus dilaksanakan pada malam hari ya, sebelum terbit fajar, sebelum imsak. Ya. Sedangkan puasa sunnah, nah ini bedanya. Kalau puasa sunnah itu boleh ya, niatnya dilaksanakan di pagi hari sebelum masuk waktu zuhur ya. Ini bedanya. Kalau puasa wajib ya, kalau puasa wajib maka niatnya harus di malam hari sebelum terbit fajar. Tapi kalau puasa sunnah itu boleh niatnya di pagi hari ya. Batasnya kapan? Sampai sebelum masuk waktu zuhur itu harus sudah niat ya. Dengan catatan ya, dari terbit fajar sampai pagi itu belum makan dan minum apapun ya. Maka misalnya kamu ya hari Senin misalnya ya, ternyata dari pagi sampai jam 7 atau jam 8 atau jam 9 kamu ingat bahwa kamu itu belum makan dan minum ya. Kebetulan pas hari Senin misalnya ya. Nah, kamu ingat, puasa Senin sekalian puasa sunnah aja, nggak apa-apa ya. Niatnya boleh pagi ya. Intinya di sini catatannya sebelum masuk waktu zuhur ya. Oke, yang selanjutnya ya. Nah, ini contoh lafaz niat puasa ya. Di sini yang Bapak tuliskan di sini adalah contoh lafaz niat puasa Ramadan ya, masuk kategori puasa yang wajib. Ya, nawaitu shauma ghadin an adai faradhi syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Ya, ini lafaz niat puasa Ramadan. Saya berniat mengerjakan ibadah puasa untuk menunaikan kewajiban ya, di bulan Ramadan pada tahun ini karena Allah ya. Ya. Nah, di sini ada ya dicatatkan. Sedangkan dalil yang menjelaskan niat puasa Ramadan atau puasa wajib harus dilakukan pada malam hari ya. Ini dalilnya atau dasarnya adalah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini saya bacakan. Malam yajma'is siyama qabla al-fajri fala siyamalah. Ya, artinya siapa yang tidak membulatkan niat atau mengucapkan niat ya, atau berniat mengerjakan puasa sebelum waktu fajar, maka ia dianggap atau tidak berpuasa, tidak masuk kategori berpuasa. Ini ya. Oke. Yang selanjutnya. Nah, ini. Yang selanjutnya adalah berkaitan dengan sunnah-sunnah puasa ya. Sunnah-sunnah puasa ya. Atau hal-hal yang disunnahkan ketika berpuasa. Kira-kira apa saja? Oke, yang pertama makan sahur. Makan sahur lah ini. Jangan salah kaprah, jangan salah pemahaman ya, karena banyak anak-anak muda ya, anak-anak sekolah bilang ke orang tua, kamu kok nggak puasa mas, kamu kok nggak puasa, lemes, alasannya apa? Misalnya nggak sahur. Nah itu loh. Padahal ya perlu kalian pahami di sini ya, makan sahur di sini dari segi hukum itu masuk kategori sunnah ya, bukan wajib ya. Tidak sahur pun tidak masalah. Ayo jangan lantas nggak puasa alasannya tidak sahur ya, paham ya? Nah ini. Ya, ini ada salah satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kenapa makan sahur itu sunnah ya? Ya, di sini sebutkan tasahharu fa inna fis sahuri barokah. Ya, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hendaklah kalian makan sahur ya, karena di dalam sahur itu terdapat suatu keberkahan ya. Oke.
Makanya sahur ini sunnah ya. Namun ya nggak usah kekenyangan ya. Artinya nggak boleh berlebihan. Yang selanjutnya sunnah yang kedua adalah mengakhirkan makan sahur. Lah ini juga penting ya. Ini juga sunnah. Artinya meskipun sunnah ya, namanya sunnah kan apa? Lebih baik dilaksanakan ya. Meskipun tidak pun ya nggak apa-apa. Artinya kalau secara syariat sunnah itu kalau dilaksanakan mendapatkan pahala secara pengertian ya. Kalau ditinggalkan tidak berdosa. Artinya apa? Lebih baik dilaksanakan. Itu loh ya. Ya, makan sahur sunnah. Ya, waktunya makan sahur disunahkan apa? Diakhirkan. Ya, di sini disebutkan mengakhirkan. Ya, sahurnya sunnah, sunnahnya lagi sahurnya mengakhirkan. Ya kalau mengakhirkan ya berarti mepet. Artinya apa? Hampir mendekati imsak lah. Misalnya 15 menit sebelum imsak atau 10 menit ya. Makan itu kan nggak lama ya. Ya itu disunahkan lagi seperti itu. Yang ketiga, sunnah puasa yang ketiga adalah menyegerakan berbuka puasa. Jika ini benar-benar telah tiba waktunya. Nah, jadi ketika sudah memasuki waktunya berbuka puasa, ya artinya kita sudah yakin ya, ditandai dengan azan, ya sirine misalnya biasanya kan ada bel ya kalau menandakan ya, atau jadwal biasanya kalau bulan Ramadan kan kita mendapatkan jadwal imsakiyah ya. Jadi menyegerakan berbuka puasa ya, menyegerakan itu bukan bukan mendahului waktunya berbuka, maksudnya ketika belum berbuka kok kita berbuka, bukan ya. Maksudnya ketika sudah benar-benar waktunya ya, waktu berbuka telah tiba ya, maka kita harus segera ya, menyegerakan ya, segera untuk berbuka, artinya tidak menunda-nunda untuk berbuka puasa ya, minimal membatalkan ya. Ya, minimal tidak harus langsung makan kan tidak ya. Di sini yang disunahkan adalah menyegerakan berbuka ya. Tuh. Yang ketiga, yang keempat, di sini anak-anakku kita lihat yang keempat ya, sunnahnya lagi adalah apa? Membaca doa ketika berbuka puasa ya. Membaca doa, kira-kira doanya apa ya, yang biasa kita bacakan Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu zahabaz thuma'u wa ba'talatil uruqu wa sabatil ajru insyaallah. Ya, artinya ya Allah, karena Engkaulah aku berpuasa, kepada Engkaulah aku beriman, dan dengan rezeki pemberian Engkau aku berbuka. Dahaga telah hilang, urat-urat telah basah ya, karena berbuka ya dengan minuman, dan semoga pahalanya ditetapkan apabila Allah menghendaki. Ya, ini tuh. Ya, jadi jangan langsung ya, tetap kita berdoa ya. Ya kalau misalnya nggak hafal ya minimal ya baca basmalah ya. Tapi dihafalkanlah mudah. Ini pasti sering ketika berbuka puasa kan di televisi juga sering ini dibaca ya. Oke, yang selanjutnya. Sunnah puasa yang selanjutnya adalah berbuka dengan kurma atau sesuatu yang manis. Nah, misalnya Anda ada kurma ya, sesuatu yang manis itu apa? Ya, buah ataupun ya minuman yang manis itu juga ya. Yang selanjutnya adalah
Sunnah-sunnah puasa yang selanjutnya adalah memperbanyak sedekah, ya. Tuh. Memperbanyak sedekah. Yang selanjutnya adalah memberi makan untuk orang yang berbuka kepada artinya memberi makan untuk berbuka kepada orang yang sedang berpuasa, ya. Artinya ketika sudah waktunya berbuka, ya, kita membagikan, misalnya hampir mendekati waktunya berbuka, kita mendistribusikan atau membagikan makanan kepada orang-orang yang berpuasa. Ini juga, ya, khususnya di bulan Ramadan, pahalanya sangat luar biasa, ya. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, orang yang memberi makan untuk orang yang berbuka, ya, maka pahalanya adalah sebanyak pahala orang yang sedang berpuasa itu tadi, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa tersebut. Ya, ini luar biasa sekali, ya. Tuh, ya. Jadi ketika kita memberikan makan kepada orang yang sedang berpuasa, ketika tiba waktunya berbuka, kita dapat pahala berlipat-lipat, ya. Pahalanya sama dengan orang yang berpuasa tadi, ya. Ini luar biasa, ya. Oke. Yang selanjutnya adalah sunnah-sunnah puasa. Yang selanjutnya adalah memperbanyak sholat malam atau qiyamul lail, ya. Sholat tasbih, sholat hajat, ya, sholat tahajud, sholat witir, ya. Ya, kalau ketika bulan Ramadan, sholat tarawih juga masuk kategori qiyamul lail, ya. Oke. Yang selanjutnya adalah memperbanyak membaca Al-Quran, ya, khususnya di bulan puasa wajib bulan Ramadan, ya, pahalanya berlipat-lipat, ya. Oke, anak-anakku, ini adalah materi, ya, yang berkaitan dengan ibadah puasa, ya. Pada pertemuan kali ini, ya, kita alhamdulillah sudah selesai membahas pembahasan dari yang pertama tadi tentang pengertian puasa, dalil puasa, dalil atau dasar hukum puasa. Yang selanjutnya adalah syarat puasa, ya, yang tadi ada syarat wajib, ada syarat sah, ya. Yang selanjutnya ini tadi sunnah puasa, ya. Tinggalan apa? Sebelum sunnah puasa apa? Setelah syarat sah dan syarat wajib apa? Rukun puasa, ya. Rukun puasa sudah. Terus ini tadi barusan berkaitan dengan sunnah puasa. Oke, anak-anakku, saya kira Bapak cukupkan pada pertemuan kali ini, ya. Nanti kita lanjut di pertemuan berikutnya, ya. Ya, demikianlah materi pada pertemuan kali ini, ya. Mudah-mudahan materi bab puasa pada pertemuan pertama ini dapat memperkuat keyakinan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan sempurnanya ibadah puasa kita. Amin amin ya rabbal alamin, ya. Sampai ketemu lagi anak-anakku di pertemuan yang kedua, ya. Nanti pertemuan yang kedua itu nanti kita akan mempelajari, ya, tentang hal-hal yang makruh atau hal-hal yang dimakruhkan ketika berpuasa, ya. Yang kedua nanti kita akan mempelajari, ya, hal-hal yang membatalkan puasa, ya. Dan yang ketiga adalah kita akan mempelajari orang-orang yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa atau orang-orang yang mendapatkan rukhsah atau keringanan untuk tidak berpuasa, ya. Oke. Saya kira Bapak cukupkan sampai sini, ya. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada pertanyaan yang, ya, muncul dalam benak adik-adik, nanti bisa ditanyakan ke Bapak. Oke. Wal afu minkum katsir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.